Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yokis Nandar, kelas 20F, CGP, Kabupaten Cilacap. Nah, pada video kali ini adalah video pengumpulan tugas saya pada LMS 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dan kemudian apa yang akan saya laksanakan selanjutnya. Yang saya dapatkan dari modul 3 itu saya memahami beberapa materi. Yang pertama terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ternyata setelah saya pahami itu ada perbedaan. Awalnya saya tidak tahu ini sih termasuk dilema apa, seperti kasus Bu Tati dengan teman saya tuh, rekan saya Pak Asep. Waktu di tugas pertama saya juga agak bingung cara menyelesaikan gimana. Setelah saya mempelajari, alhamdulillah saya sudah memiliki beberapa cara untuk mengambil keputusan. Ada 9 cara pengambilan keputusan. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan itu akan kita pilih prinsip yang mana, paradigma yang mana akan kita pilih. Nah, ada 3 prinsip berpikir. Ada yang berpikir berbasis hasil akhir, ada yang berpikir berbasis rasa peduli, ada yang berpikir berbasis peraturan gitu ya. Kemudian ada paradigma juga, ada individu versus paradigma masyarakat, kemudian ada keadilan versus kesetiaan, ada juga keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kalau kebenaran tuh versus kesetiaan. Dan selanjutnya ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, saya juga mempelajari 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, tentukan tuh ada nilai-nilai yang bertentangan atau tidak. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Kayak kasusnya Bu Tati tuh ada Bu Tati, ada siswa yang menangis, ada kepala sekolah, juga ada wali murid yang mendukung juga kan di situ. Nah, ada rekan Bu Tati juga. Itu termasuk siapa saja yang terlibat gitu kan. Nah, kemudian tentukan fakta-fakta yang ada, faktanya apa saja yang sudah terkumpul. Kemudian setelah itu baru pengujian benar lawan salah, baru ambil keputusan. Nah, setelah ambil keputusan tuh kita lihat lagi apakah ada trilema atau opsi-opsi lain selain keputusan kita itu, apakah ada opsi lain. Nah, setelah menentukan opsi lain, kemudian melakukan prinsip yang namanya tuh prinsip resolusi. Nah, setelah prinsip resolusi baru pengujian paradigma benar versus benar paradigmanya. Setelah itu lihat kembali keputusan kita dan refleksikan. Nah, bagaimana saya akan mentransfer ke sekolah saya akan mentransfer kepada rekan-rekan guru yang sudah masuk ke dalam komunitas praktisi pengembangan pembelajaran yang sudah saya bentuk di LMS sebelumnya ya, waktu ada praktik baik selama 1 bulan itu. Nah, saya membentuk suatu komunitas namanya Komisi Berbagi, komunitas praktisi penanggung jawab pengembangan pembelajaran. Komisi Berbagi, komunitas praktisi pengembangan pembelajaran yang berbasis inovasi. Jadi pembelajaran pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, itu yang akan saya laksanakan. Jadi beberapa langkah pengambilan suatu keputusan itu saya akan sampaikan kepada rekan kerja saya yang terlebih dahulu nih, Pak Asep dulu nih, karena kemarin kita banyak perdebatan tuh waktu menentukan kasusnya Bu Tati itu bagusnya bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan dulu 9 langkahnya sama beliau. Kemudian setelah itu saya bawa ke forum diskusi ke dalam komisi berbagi itu di sekolah saya. Nah, mulai kapan? Ini ya paling mulai hari ini. Nanti akan saya sampaikan ketika Pak Asep sudah tidak terlalu sibuk, saya akan ngobrol. Kemudian yang akan mendampingi saya siapa saja ya? Tentu pendamping saya Bu Wiwit Nurfiana itu pasti akan mendampingi saya, kemudian Pak Asep, kemudian rekan-rekan kerja saya yang ikut dalam komisi berbagi tersebut. Saya juga tidak hanya meminta pendamping dari teman rekan kerja saya saja, tetapi juga dari kepala sekolah maupun pihak-pihak yang mendukung program kegiatan guru penggerak di sekolah. Alhamdulillah teman-teman PNS yang baru-baru masuk ke dalam SMS saya banyak yang mendukung. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.